tidak tercapai kesepakatan sehingga kami melanjutkan untuk sidang adjudikasi yang rencananya akan digelar Senin depan. Jadi diskusinya tidak terlalu menarik dan rumit karena sebenarnya kan kita simpel saja ke KPU. KPU itu meminta salinan ijazah dan meminta berkas-berkas terkait standar operasional prosedur, sop-sop mengenai apa verifikasi dan semacam itu. Nah, intinya yang menarik sebagai pengantar saya adalah catatan saya ya, nanti untuk fakta-fakta dialognya biar Mbak Leoni, Mas Sam dan yang lain, bahwa ada satu inkoordinasi, ada satu inkonsistensi, bahkan sesama lembaga KPU. Simpelnya begini, permintaan kami untuk mendapat salinan ijazah itu kami bisa dapatkan dari KPU Pusat dan KPU DKI Jakarta, dan tidak kami dapatkan oleh KPU Solo. Dan KPU Solo bahkan permohonan kami itu sempat hilang dalam rimba email di Solo yang tidak mereka bisa temukan, terlambat menemukan. Nah, itu tadi sedikit kami pertanyakan. Pertanyaannya begini, kalau KPU Pusat dan KPU DKI sudah memberikan salinan ijazah, kenapa KPU Solo tidak bersedia memberikan salinan ijazah itu? Dan dengan catatan, salinan ijazah yang sudah diberikan oleh KPU Pusat dan KPU Jakarta juga kita persoalkan karena kami tadi menegaskan, kami menginginkan salinan ijazah itu bersih dari sensor. Hal-hal yang ditutupi harus dihilangkan. Ada 7 atau 9 informasi yang ditutupi. Jadi walaupun salinan ijazah diberikan, tapi karena disensor, tidak ada informasi yang penting. Apa informasi yang paling penting adalah, benarkah salinan ijazah itu secara sah, valid, dilegalisir? Karena seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu, kok ada perbedaan stempel warna ijazah. Jadi pertanyaan ini yang bisa jawab mungkin UGM juga, KPU. Bisa standar warna stempelnya beda ya? Warna ada yang merah, ada yang biru. Perbedaan itu apa maknanya? Dan yang kedua, kenapa di stempel itu tidak juga ada tanggal kapan itu dilegalisasi? Dan kita tidak tahu tanda tangan yang melegalisasi, yang ditutupi kan juga nomor induk mahasiswanya Jokowi, tanggal kelahiran, tanda tangan dekan, tanda tangan rektor, dan lain-lain. Nah, itu tadi kami menekankan bagaimana inkonsistensi dari KPU secara hierarkis. Pusat dan DKI sudah mengasih, tapi Solo sampai tadi masih berdalih sedang kami uji konsekuensi. Nah, menunggu hasil uji konsekuensi. Itu catatan yang paling penting menurut saya. Jadi koordinasi tidak jalan, tidak ada logika konsistensi yang berjalan, dan akibatnya yaitu deadlock, mediasi gagal. Jadi berikutnya saya serahkan Mbak Leoni menambahkan. Mungkin saya tidak sempat menyampaikan. Setelah saya lihat tanggal permohonan, tanggal keberatan ke KPU Surakarta, itu mereka memberikan surat jawaban tanggal 29 September. Masih ingat nggak? Kita dapat undangan pertama itu dari KPU RI itu tanggal 1. Jadi sepertinya KPU baru memutuskan tanggal 1, kan? Terus jadi makanya mereka nggak sempat ngasih tuh ijazah. Memang nggak ada koordinasi berarti. Ini mau dijawab langsung apa enggak gitu kan? Nah, padahal mereka masih punya waktu tuh sebetulnya untuk menjawab, menunggu arahan KPU Pusat. Iya, seperti itu. Oke, terus yang kedua tadi apa? Oh ya, mengapa tadi agak ngotot di SOP legalisir? Karena ini terkait mereka mungkin takut juga ya. Jadi memang
aturan legalisasi yang rata-rata ingin diserahkan ke KPU ke kita itu adalah terlalu umum, sehingga yang kalau kata Bang Sam itu baru verifikasi administratif, tidak ada verifikasi faktual ke lapangan. Yaitu sumber kenapa macet tadi itu. Jadi pertama adalah SOP terkait verifikasi yang tidak mau atau tidak berani didetailkan oleh masing-masing KPU. Lalu yang kedua, soal yang poin B itu adalah dokumen berkas pendaftaran yang kita minta itu masih mau ditutup semua. Ya. Saya tambahkan ya. Jadi teman-teman, saya agak fokus pada 3 hal gitu ya. Jadi pertama adalah pertanyaan besarnya, kenapa Bun Joy itu ngotot betul mendapatkan namanya salinan ijazah fotokopi Jokowi? Itu kan clear tuh. Jadi sebenarnya saya jelaskan tadi pagi bahwa pada saat mediasi dengan KPU RI itu sudah, pertama KPU sudah pernah memberikan, KPU RI itu sudah pernah memberikan, tapi banyak ditutup. Ada 9 poin gitu ya yang ditutup. Lalu kemudian tadi dalam pertemuan proses mediasi itu mereka bersedia memberikan, tapi hanya dilihat, ditatap, diraba, tidak dirasakan gitu loh. Kami mengambil sikap untuk tidak menerima itu karena sekali lagi ini adalah kepentingan publik, bukan untuk Bun Joy. Kalau untuk Bun Joy saya terima, selesai, umpek pulang gitu loh. Ini bukan harta karun gitu ya. Jadi itu kami nyatakan untuk tidak. Nah, itu poin pertama kenapa kami betul-betul harus mendapatkan. Yang kedua adalah masih berkaitan itu karena ini sebenarnya sudah menjadi bola liar. Kenapa kami harus mengambil dari DKI Jakarta? Kenapa harus dari KPU RI? Dan kenapa dari Surakarta? Karena ada bola liar bahwa ada ternyata selama ini di publik beredar menyebut bahwa title yang bersangkutan itu berbeda di Surakarta dengan di pusat. Apakah benar? Ini kita tidak bisa pastikan benar tidak karena akhirnya kami memutuskan untuk tidak menerima. Harus masuk ke adjudikasi. Yang ketiga adalah, nah ini yang paling krusial memang, yang kedua berkaitan verifikasi. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa di KPU, baik itu KPU pusat maupun daerah, sebagai penyelenggara pemilu dan penyelenggara pilpres dan penyelenggara pilkada, wajib hukumnya, kewenangannya ada, fungsinya jelas, bahwa fungsi KPU adalah memastikan penyelenggara, peserta, bukan penyelenggara, peserta pemilu atau peserta pilkada, dalam ini calon itu clear. Dia adalah orang yang betul-betul memenuhi syarat yang dipersyaratkan. Misalnya, kalau dia betul SMA, maka harus jelas SMA-nya. Kalau dia sarjana, betul sarjananya. Maka itu harus diverifikasi. Dalam tahapan itu, kita membagi 2. Ada namanya verifikasi administrasi, itu ketika kandidat datang, melalui LO-nya ke KPU, itu kemudian menyerahkan dokumen-dokumen, kemudian diverifikasi. Apakah nama yang ada di ijazah sama dengan nama KTP? Itu adalah verifikasi sederhana saja. Apakah betul fotonya sama dengan ini? Itu verifikasi saja. Verifikasi faktual itu wajib dilakukan untuk memastikan kebenaran. Dalam tahapan baik pilpres, ada di PKPU nomor 7 tahun 2017 gitu ya, itu jelas bahwa KPU tugasnya adalah melakukan verifikasi untuk membuktikan kebenaran dokumen. Disebut situ, kebenaran dokumen. Nah, tadi baik KPU DKI, KPU RI, dan KPU Solo, itu semua hanya melakukan verifikasi administrasi. Mereka akan melakukan verifikasi faktual, alasannya kalau ada kecurigaan. Padahal, kita tahu sudah ada kasus Bang Bantri, gitu kan. Itu ketika di Pilpres. Nah, tapi terlepas itu, saya ingin menyatakan bahwa teman-teman semua, kenapa harus berdasarkan pada nanti ada orang yang melakukan sanggahan, orang melakukan keberatan, padahal kewajiban dia memastikan. Contoh, pilkada di Rejua, Sabu Rejua di NTT sana, ada peserta bupati sudah hampir dilantik. Baru ketahuan, ternyata ini bukan ijazah, bahkan KTP saja bisa dipalsukan gitu loh. Jadi disitulah pentingnya melakukan verifikasi itu di lapangan itu penting. Sayang sekali, tiga-tiganya menyebut tidak ada aturan itu. Opsional, dapat. Kalau dalam hukum itu norma, kebolehan. Dapat melakukan ini kalau ini. Padahal dapat itu adalah kita harus turunkan. Ternyata dia terjemahkan kalau ada yang melakukan keberatan. Padahal itu di dalam tahapannya sudah jelas
KPU berkewajiban memberikan informasi apakah betul dokumen itu benar atau tidak gitu. Itu yang tiga hal yang ingin saya jelaskan. Prinsipnya semua kita masuk edukasi. Jadi bukan mediasi itu gagal karena ini gitu ya. Bahwa mediasi itu karena kami tidak mau, tapi prinsipnya adalah pemohon tidak puas atas jawaban termohon apa dokumen yang kita minta. Karena lagi-lagi yang kita suarakan adalah kepentingan publik. Kalau kepentingan Bonjoy saja sudah selesai. Dilihat, dipegang, diraba, itu sudah ada semua. SOP ada, tapi gelondongan. Yang kita minta adalah kepentingan publik. Supaya publik bisa berpartisipasi itu, mengecek betul apakah itu sah atau tidak. Oke, pada hari ini sidang mediasi tadi dari jam 9, jam 11, dan jam 1 itu gagal karena dari pihak KPU tidak mau transparan, nggak mau hanya mau melihatkan saja tapi nggak mau difotokan buat kami. Kenapa kami ngotot ijazah dan kedua KHS? KHS itu kan ada nilai situ. Karena kami mau konfirmasi, karena Pak Jokowi sendiri yang mengatakan IP dia kurang dari 2. Apa benar nggak? Maka itu kami untuk supaya mengecek, mengcross check. Tapi faktanya di sidang tadi tidak ada kesepakatan karena kami menolak. Kalau cuma mau kasih tunjuk aja, kami mau supaya barang itu ada di kami supaya kami lihat. Akhirnya tetap sidang kami pada hari ini lanjut ke adjudikasi karena tidak ada kesepakatan bersama. Terima kasih. Ini ya, waktu pertama itu kan dengan KPU, permintaan dokumen kita terbagi 2, yaitu yang soal SOP dan bagian yang dokumen berkas calon. Nah, waktu KPU kami memang menyepakati tadi bahwa itu diselesaikan lewat mediasi. Jadi nanti pada sidang dengan KPU kita mungkin tidak melihat adanya perdebatan soal SOP. Tetapi ketika kami masuk ke KPU DKI, KPU Surakarta, ternyata kami melihat tidak adanya SOP yang detail. Itu ternyata itu suatu kelalaian kelemahan yang sangat fundamental ya. Sehingga akhirnya kami minta itu tetap dilanjutkan semua bagian yang A itu, permintaan SOP itu ke adjudifikasi. Pertimbangan kami adalah bahwa itu juga karena mediasi tertutup, kami ingin itu nanti perdebatan itu nanti terbuka bagi publik dan menjadi pembelajaran semua bahwa kita melihat ini ada suatu kelemahan yang sangat fatal di dalam prosedur yang ada di KPU terkait dengan verifikasi yang padahal itulah syarat yang paling standar ya yang harus dilewati. Ya, saya tambahkan ya. Ini soal verifikasi, ini agak urgent gitu loh. Kalau verifikasi berkaitan dengan DPD itu kan sebenarnya adalah perseorangan. Ketat sekali. Bahkan KPU bersama Bawaslu itu ke lapangan mengecek di rumah-rumah warga apakah betul yang bersangkutan itu memberi dukungan. Alasannya sederhana, untuk mengecek kepastian sampai ke gunung-gunung. Saya tahu betul karena saya pembentuk pemilu. Tapi Pilpres yang pesertanya hanya 2 pasangan, mau melakukan ke UGM pun itu tidak. Jadi itulah di sana ironinya. Karena berlindung di situ opsional. Bahwa ada banyak kasus kepada yang dilakukan seperti nanti, padahal yang bersangkutan adalah ditengarai dokumennya. Jadi singkatnya kesimpulan ini menutup kesimpulan dari 2 hari berturut-turut itu Selasa dan Rabu ini kami sudah bisa mengambil kesimpulan lah ya, kesimpulan sementara sampai sidang berakhir ya. Jadi bahwa satu, pemahaman pejabat pengelola dokumentasi dan informasi dan dokumentasi KPU baik di pusat di Jakarta maupun di Solo itu tentang esensi keterbukaan informasi publik masih sangat rendah. Kemarin itu saya sampaikan di sidang putusan salah dengan UGM dan tadi saya tekankan lagi dalam sidang mediasi ya. Kenapa kita berkesimpulan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik itu rendah?
Karena untuk jelas-jelas yang bahwa ijazah pejabat publik itu jelas-jelas terbuka, karena untuk menjadi pejabat publik itu melalui proses ya administrasi di mana ijazahnya itu diketahui banyak pihak. Jadi kalau sudah diketahui banyak pihak, berarti juga mestinya bisa diketahui publik. Jadi pentingnya apa itu kita tekankan? Karena kita tahu lah, pasca era reformasi banyak terjadi kasus pemalsuan ijazah. Jadi kenapa kami ngotot, Bon Jovi dan beberapa pihak lain, itu karena terjadi di Indonesia pemalsuan ijazah, orang menjadi pejabat publik itu presiden yang sering terjadi. Saya pernah membaca satu penelitian, bahkan waktu itu awal-awal reformasi 60% ijazah pejabat publik, khususnya di DPR, DPRD, itu kemungkinan palsu. Nah, ini adalah momentum kita bersama ya, dengan kasus beli dari kasus ijazah Pak Jokowi ini, itu harus kita tegakkan. Tidak boleh ini terjadi di Indonesia. Nah, itu satu, pemahaman yang rendah dari PPID ini. Ini benar rendah atau cuma ini aja direndahkan? Nah, itu yang misteri ini yang akan kita Kan IPK yang rendah 2,5. masih ada dugaan, masih ada dugaan. Ini kasus exception. Ini ada exception not the rule. Gitu. Iya. Jadi rendahnya pemahaman itu hanya karena faktor G Jokowi. Jangan-jangan yang lain enggak. Jadi kemarin kan di sidang putusan majelis komisioner menegaskan itu. Kalau satu dokumen itu terbuka, berlaku untuk siapa saja dong. Bukan dikecualikan untuk dokumennya Pak Jokowi gitu. Nah, jadi urut-urutan gonjang-ganjing ijazah palsu yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun ini tetap tidak akan terungkap jika PPID, KPU dan UGM dan kepolisian nanti masih Memanfaatkan, menggunakan, menjunjung tinggi asas ketertutupan Iya. untuk melindungi pejabat yang istimewa itu. memanfaatkan uji konsekuensi untuk melindungi. Yang kedua, jadi selain pemahaman yang rendah ya, jadi selalu tadi alasannya kalau dalam diskusi mediasi kami akan lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi seolah uji konsekuensi itu menjadi modus, menjadi dalih untuk enggan, Pemusnahan belum dijelasin. ya, enggan untuk menyediakan dokumen yang mestinya dijalankan publik. Ya, tadi yang menarik juga soal pemusnahan kan. Kami tanyakan kejelasan pemusnahan yang menjadi polemik di Indonesia ini benar hanya buku agenda, tidak yang lain-lain berkas-berkas lain. Kan kami tanyakan juga karena pertanyaan ini penting karena selain isu ijazah palsu ini juga siapa tahu nanti ada perbedaan salinan ijazah antara KPU Pusat, KPU DKI dan KPU Solo. Dan KPU Solo dalam hal ini satu-satunya yang belum memberikan salinan itu dan mereka masih bersikukuh dengan menunggu hasil uji konsekuensi. Nah, jadi yang kedua yang tadi rendahnya pemahaman keterbukaan publik, yang kedua adalah etos kerja kawan-kawan PPID ini. Nggak tahu apakah mereka kecenderungannya pegawai negeri ya? Ya, oke. Jadi tidak menunjukkan etos orang yang punya kecenderungan ingin melakukan sangat kuat, rezim ketutupan masih menguasai. Jadi gaya-gaya privatisasi era Orde Baru masih carry over, terus dibawa ke era reformasi ini dan kembali semakin parah di era ijazah Jokowi, misteri ijazah Jokowi ini. Jadi kecenderungan kami sih sementara ini ya memang ada satu uji konspirasi untuk menutupi, ya. Tidak ada keinginan sedikit pun atau rasa ingin tahu bahwa mereka ingin membantu masyarakat membuka karena ya kalau itu semuanya clear, asli dan secara administratif dokumen-dokumen itu ada, mestinya tidak ada yang salah kan memberikan ke publik ini. Kan tugas mereka melayani, tugas PPID itu melayani publik. Mereka dibekerjakan di bidang PPID itu untuk melayani publik. Karena yang menggaji adalah publik.
Nah, jadi lemah, apakah satu karena lemahnya pengetahuan atau pemahaman, atau karena memang etos kerja yang rendah, karena memang ada semacam konspirasi untuk menutupi. Nah, akan kita tunggu pada babak berikutnya pada sidang-sidang di KPI ini. Kemudian kawan-kawan KIP ya. Sorry, yang soal dulu, soal pemusnahan gitu ya, supaya clear. Jadi kenapa ini juga bagian untuk kita bagian yang kita bawa masuk ke adjudikasi. Karena kami tidak mau ini seolah-olah tertutup lalu kemudian clear di publik gitu loh. Karena tadi pun tidak terjawab tuntas. Memang betul bahwa ada aturan yang dikeluarkan oleh KPU tahun 2023 berkaitan dengan JRA, jadwal retensi arsip gitu loh. Itu ada gitu ya. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah proses pemusnahan itu ada? Ketika ditanya tadi, mereka menjawab, oh itu jadwal disebutkan. Jadi tadi pertanyaan kami adalah apakah betul tidak ada pemusnahan atau ada? Ya sebut tidak ada. Tapi kan di jawaban di kami poin 10 itu musnah gitu loh. Musnah berarti kan tidak ada. Sehingga ya sudah sempat menyatakan memang bahwa itu terbuka. Tapi ketika terakhir dia menyatakan tidak, ya ini kita bawa masuk ke adjudikasi. Jadi perdebatan soal pemusnahan juga dia bagian akan kita buatkan nanti di forum adjudikasi. Thank you. Oke. Terima kasih. Terima kasih.